Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita belajar matematika. Tetap semangat dan jangan menyerah walaupun kita sedang pandemi seperti ini. Mari kita perhatikan materi yang Pak Farid akan share di video berikut ini. Apa itu pola bilangan? Pola bilangan itu adalah kumpulan bilangan yang memiliki pola yang sama dan juga teratur. Nah, di sini ada beberapa contoh pola bilangan di matematika ya. Yang pertama ada pola bilangan ganjil, bilangan genap, bilangan Fibonacci, bilangan Pascal. Terus ada bilangan persegi, persegi panjang, segitiga, bilangan aritmatika, dan bilangan geometri. Nah, poin pertama sampai keempat itu nanti kita golongkan ke pola bilangan umum. Poin 5, 6, 7, 8, 9 itu bilangan khusus. Tapi khusus bilangan aritmatika dan geometri nanti Pak Beni bahas di video selanjutnya ya. Sekarang kita langsung masuk ke istilah yang terdapat pada pola bilangan. Nah, istilah pada pola bilangan yang perlu kalian tahu yaitu kata suku. Suku ini artinya urutan bilangan. Simbolnya adalah U gede, gini ya. Nah, nanti ada juga istilah suku ke N. Artinya berarti urutan bilangan ke N. Makanya di sini simbolnya U besar sama ada N kecil di bawahnya. Jadi UN kayak gitu ya. Nah, misalkan Pak Beni punya pola bilangan 1, 3, 5, 7. Kalau kalian ngeh, ini adalah bilangan ganjil kan? Pola bilangan ganjil. Nah, di sini yang 1 berarti ini suku pertama kan? Suku pertama. Karena dia urutannya yang pertama dimunculkan di pola bilangan ini. Atau bisa dibilang nanti U1-nya adalah 1. Di sini kalian juga bisa lihat berarti U4 itu sama dengan berarti urutan yang keempat. Di sini kan 7 dong, ya kan? Berarti U4-nya 7 kayak gitu. Kalian pahami ini baik-baik karena nanti di pembahasan selanjutnya kita akan lebih sering menggunakan istilah U ini. Oke? Nah, bagaimana menentukan suku pola bilangan? Kita bisa menggunakan dua cara, yaitu yang pertama dengan cara analisa dan yang kedua menggunakan rumus. Cara analisa ini maksudnya adalah coba-coba. Jadi kita analisa dulu bentuknya, lalu kita cobakan. Nah, ini biasanya untuk pola bilangan yang umum nanti ya. Dan yang kedua ini yang menggunakan rumus, itu pola bilangan khusus. Dia disebut khusus karena sudah bisa ditemukan pola atau rumusnya, kayak gitu. So, kita mulai dari yang pertama, menentukan suku pada pola bilangan umum. Tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. Oke, di sini udah ada beberapa pola bilangan. Kita langsung dari yang pertama ya. Di sini ada 1, 3, 5, 7. Kita udah tahu kalau ini adalah pola bilangan ganjil, ya kan? Nah, untuk menentukan 3 angka selanjutnya, kita coba analisa setiap sukunya ya. Dari 1 ke 3, ini kan ditambah 2, ya kan? Apakah tambah 2 terus? Kita cek dulu, oke? 3 ke 5, ternyata tambah 2 juga. 5 ke 7, ternyata tambah 2 juga. Berarti baru kita bisa pastikan bahwa polanya adalah tambah 2 terus. Dari sini kita bisa tentukan deh 3 bilangan selanjutnya, berarti 7 tambah 2 jadi 9, lalu 11, lalu 13. Jadi jawabannya 9, 11, dan 13. Yang ini ya, 3 angka selanjutnya. Oke, next. Pola bilangan di sebelahnya ada 2, 6, 18. Coba kalian pause video ini, kalian analisa. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya, mari kita cek ke jawaban yang Pak Beni buat, oke? Ini dia. 2 ke 6, ini kan dikali 3, ya kan? 6 ke 18 kali 3 juga. Maka pola untuk bilangan ini adalah kali 3 terus. So, 3 angka selanjutnya berarti 18 kali 3, 54. Dikali 3 lagi berarti 162. Dikali 3 lagi berarti 486. So, jawabannya itu ya, 3 bilangan yang ini. Gampang kan? Next, yang pola bilangan yang ketiga nih. Nah, di sini cukup rumit sebenarnya. Karena ada negatif-negatifnya, kita cek 3, minus 7, 11, minus 15, dan 19. Nah, kadang-kadang nggak selalu setiap suku harus kita langsung analisis. Bisa aja polanya itu lompat-lompat, kayak di soal yang ini. Nih Pak Beni perlihatkan ya. Dari 3 ke 11,
ini kan plus 8 atau tambah 8. Dari 11 ke 19 tambah 8 lagi kan. Nah, ini kan kita mau cari 3 angka selanjutnya. Berarti kita siapkan dulu tempatnya. Nah, berarti setelah 19 ini kan kita tambah 8 lagi. Berarti 19 tambah 8 hasilnya adalah 27. Berarti kita udah ketemu tuh satu angkanya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang yang negatif. Pak Beni hapus dulu yang ini biar rapih. Nah, sekarang yang negatif ya. Di sini kan dari minus 7 ke minus 15. Berarti itu kan dikurang 8. Lalu berarti minus 15 ke angka selanjutnya pasti kurang 8 juga. Minus 15 kurang 8 hasilnya minus 23. Selanjutnya kurangin 8 lagi. Berarti jadi minus 31. So, 3 angka selanjutnya adalah minus 23, 27, dan 31. Next, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13. Ada yang tahu ini pola bilangan apa? Kalau kalian tahu berarti bagus, kalian sudah cukup banyak membaca buku ya. Jadi yang ini adalah disebut pola bilangan barisan Fibonacci. Barisan Fibonacci. Nah, Fibonacci ini nama orang, seorang ahli matematika. Pola bilangan ini atau barisan Fibonacci ini polanya sebenarnya sederhana. Kita lihat 2 angka pertama di sini ya, Pak Beni tandain. 2 angka pertama itu kan 1 dan 1 juga kan. Nah, angka-angka selanjutnya itu penjumlahan dari 2 angka sebelumnya. Contohnya nih, kita mau lihat suku ketiganya. Suku pertamanya kan udah ada 1, suku keduanya 1 juga. Suku ketiganya pasti penjumlahan 2 angka sebelumnya, yaitu 1 tambah 1. Tambahin aja, jadi 2 kan. Selanjutnya buat dapetin suku keempatnya nih, yang 3 ini kan. Berarti kan didapat dari 1 tambah 2, jadinya 3, kayak gitu. Terus buat dapatin suku selanjutnya lagi, berarti tambahin 2 tambah 3, jadi 5. Kayak gitu, gampang kan? Yang penting 2 suku pertamanya kita harus tahu dulu untuk mengetahui barisan Fibonacci. Dan dia selalu sama 2 suku pertamanya ya. Misalkan 2, 2. Tentukan suku selanjutnya jika ini Fibonacci. Berarti kita tinggal tambahin 2 tambah 2, 4. Terus 4 tambah 2 jadi 6. 4 tambah 6 jadi 10. 6 tambah 10 jadi 16 dan seterusnya. Kayak gitu pola Fibonacci. Gampang kan? Next, tentukan 3 bilangan selanjutnya dari pola bilangan berikut. 1, 2, 4, 8, 16, 32. Ini gampang ya, sebenarnya kalian tinggal lihat aja. 1 ke 2 itu kan dikali 2. 2 ke 4 dikali 2 lagi. 4 ke 8 kali 2 lagi, dan seterusnya kan. Gampang dong. Tapi Pak Beni mau mengenalkan bahwa ini adalah barisan bilangan Pascal. Bilangan Pascal. Pascal juga seorang ahli matematika dari Prancis. Nah, nanti di tingkat-tingkat selanjutnya SMA atau mungkin kuliah, kalian bakal menemukan banyak penggunaan tentang barisan Pascal ini. Nah, ini angka-angka ini sebenarnya didapat dari segitiga Pascal namanya. Jadi polanya kayak gini. Awalnya 1, terus 1, 1, pokoknya ditutup sama angka 1 terus. Terus 1, 2, 1, 1, 3, 3, 1, dan seterusnya bisa dibuat sampai ke bawah banget. Tapi dari mana angka-angka ini didapat? Jadi kayak gini. Awalnya kan 1, terus ditutup 1, 1. Nah, buat angka selanjutnya lagi, kita tinggal jumlahkan aja angka di atasnya. Lihat nih ya, 1 tambah 1 jadi 2 dong, ya kan? Terus buat dapetin 3 yang ini, berarti 1 tambah 2 jadi 3. 2 tambah 1 jadi 3 lagi. Terus ditutup kiri kanannya sama 1. Gampang kan polanya? Jadi inilah yang disebut dengan barisan bilangan Pascal. Nah, angka yang ini tadi itu adalah penjumlahan barisan bilangan Pascal ini dalam satu baris. Ini baris pertama, kan angkanya 1. Baris kedua kita tambahin 1 tambah 1, 2 dong ya kan. Barisan ketiga ini 1 tambah 2, 3 tambah 1, 4. Barisan keempatnya 1 tambah 3, 4 tambah 3, 7 tambah 1, 8. Sama kan urutannya?
1, 2, 4, 8, dan seterusnya. Kayak gitu. Next, jika angka pada bilangan ini diteruskan dengan pola yang sama, tentukan angka ke 100. Kalau kalian rajin dan mau menuliskan angkanya sampai 100, boleh banget. Tapi Pak Benny nggak nyaranin, karena ya banyak banget kan ntar. Makanya kita lihat polanya aja dulu. Di sini angkanya kan 1, 3, 3, 4, 6, 4. Terus balik lagi, 1, 3, 3, 4, 6, 4, 1, 3, 3, 4, 6, 4. Jadi kita tahu nih, berarti batasnya sampai yang 4 yang ini nih. Berarti setelah U1-nya kan berarti 1, U2-nya sama dengan 3, U3-nya sama dengan 3 lagi, U4 sama dengan 4, U5 sama dengan 6, U6 sama dengan 4. Jadi setelah 6 suku, dia ulang lagi kan. Nah, karena yang ditanya suku ke 100, caranya tinggal bagi aja angka yang kita inginkan, urutan keberapa, dibagi berapa kali dia berulang. Dia berulang setiap 6 kali kan, berarti dibagi 6. Jadi jawabannya adalah 16, sisa 4, ya kan? Nah, karena sisanya 4, maka nanti ketika kita mau cari U100 sama dengan ya urutan keempat. Sama dong nanti sama urutan yang keempat. Jadi kita cek aja, U4-nya kan 4. Jadi jawabannya U100 sama dengan 4. Kayak gitu. Kalau kalian mau cari U1000, U10000 dan seterusnya, sama aja caranya kayak gini. Misalnya kalau ditanya angka ke 1000, berarti 1000 bagi 6, cari sisanya, tinggal cek. Kayak gitu aja ya. Oke ya, gampang ya. Next, sekarang kita menentukan suku pola bilangan yang khusus, yaitu bilangan persegi. Nah, di sini ada bilangan-bilangan yang bentuknya itu kayak bentuk persegi, makanya disebut pola bilangan persegi, oke? Yang ini suku pertamanya, ini suku kedua, ini suku ketiga, keempat, suku kelima. Nah, misalnya nih kita ditanya U ke 10-nya berapa? Misalnya U10 ya, suku ke 10-nya berapa? Ya kalau kalian mau gambar perseginya ya silakan. Tapi saran Pak Benny, kita gunain rumus aja agar lebih mempercepat perhitungan. Tapi dari mana kita dapat rumusnya? Kita analisis dulu, oke? Jadi di sini, suku pertama ini kan ada 1. Terus suku kedua itu 4. Suku ketiga ini 9. Suku keempatnya itu 16, hitung aja ya. Bulet-buletannya ada 16 kan? Suku kelimanya ada 25. Oke, baru kita analisis. Di sini U1 katanya sama dengan 1. 1 itu sama nggak dengan 1 kuadrat? Sama kan? Kita lihat polanya. Kenapa harus didekat dengan kuadrat? Karena di sini bentuknya bentuk kuadrat nih. 4 itu kuadrat kan? 9, 16, 25. Kita cek dulu. U2 itu sama dengan 2 kuadrat kan? Nilainya sama dengan 4. U3 sama dengan 3 kuadrat sama dengan 9. U4-nya sama dengan 4 kuadrat sama dengan 16. U5 sama dengan 5 kuadrat sama dengan 25. Berarti kita bisa simpulkan UN sama dengan, lihat ya, kalau U1 1 kuadrat, U2 2 kuadrat, U3 3 kuadrat. UN berarti ya N kuadrat. Jadi rumusnya itu. Udah, UN sama dengan N kuadrat. Bisa dipahami ya? Berarti kalau kita mau cari U10 sama dengan ya 10 kuadrat. 10 kuadrat kan berarti 10 kali 10 sama dengan 100. Udah, gampang kan? Lanjut lagi, sekarang kita menentukan suku pola bilangan persegi panjang. Nah, untuk menentukan pola persegi panjang ini, kalau kita ingat rumus luas persegi panjang, akan sangat membantu banget. Ingat ya, rumus luas persegi panjang itu kan sama dengan panjang kali lebar kan? Nah, ini nanti membantu banget nih. Kita cek. Suku pertamanya di sini, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, ini suku kelima. Nah, suku pertamanya kan di sini 2, suku keduanya 6, suku ketiganya ada 12, suku keempatnya 20, suku kelimanya ini 30. Oke. Nah, kita analisis nih. Suku pertama sama dengan panjang kali lebar.
panjangnya kan 2 nih ke kanan. Ke sininya 1 doang. Berarti 2 kali 1 sama dengan 2 kan. Suku keduanya kita lihat ke kanannya 3, ke atas 2. Berarti 3 kali 2 sama dengan 6. Suku ketiganya berarti kan ke sampingnya 4, ke atasnya 3. Berarti 4 kali 3 sama dengan 12. Next, U4 berarti ke samping 5, ke atas 4. Berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Suku kelima sama dengan ini 6 ke atas 5 kan, berarti 6 kali 5 sama dengan 30. Coba deh perhatikan lagi. Kalau dia suku pertama itu 2 kali 1, berarti 1 tambah 1 kali 1 kan. Kalau suku kedua berarti 2 tambah 1 kali 1 kali 2. Kalau suku ketiga 3 tambah 1 kali 3. Berarti UN nanti sama dengan N tambah 1 dikali N, ya kan? Ya udah, berarti ini rumus untuk pola persegi panjang. Nah, kalau misalnya kita ditanya U10-nya berapa? Berarti U10 sama dengan 10 tambah 1 kali 10 sama dengan 11 kali 10. Hasilnya 110. Kayak gitu, oke? Next, suku pola bilangan segitiga. Nah, kalau kalian sudah mempelajari pola bilangan persegi panjang, sebenarnya pola bilangan segitiga ini jadi gampang. Kita cek ya. Ini U1, U2, U3, U4. Nah, U1-nya di sini 1, U2-nya 3, U3-nya 6, U4-nya 10. Nah, misal kita mau cari juga U ke 10. Oke, berapa ya? Tapi kita gunain rumus. Rumusnya apa? Kita perhatikan aja polanya. Ini kan polanya 1, 3, 6, 10. Coba lihat tadi yang persegi panjang 2, 6, 12, 20 dan seterusnya kan. Lihat lagi deh video beberapa menit yang lalu. Polanya kan gitu. Berarti setengahnya kan 1 setengahnya dari 2, 3 setengahnya dari 6, 6 setengahnya dari 2, 10 setengahnya dari 20. Ya dong. Nah, karena setengahnya enak banget, kita tinggal lihat aja UN. Kalau persegi panjang kan tadi N plus 1 kali N. Berarti untuk segitiga tinggal bagi 2 aja. Jadi deh rumusnya yang ini. Kalau nggak percaya ya kita uji. Misalnya nih U1 berarti kan 1 tambah 1 kali 1 bagi 2. Cek ya, 1 tambah 1 kan 2. 2 kali 1, 2 per 2 sama dengan 1. Bener dong ya kan? Suku ke berapa? Random aja. Suku keempat deh misalnya. Suku keempat berarti kan 4 tambah 1 kali 4 dibagi 2. 4 tambah 1, 5 kali 4, 20. Bagi 2 ya 10. Bener dong ya kan? Nah, makanya kalau kita mau cari U10 nih nanti, misalnya di sini aja di atas ya. U10 sama dengan berarti 10 tambah 1 kali 10 dibagi 2. 10 tambah 1, 11 kali 10 dibagi 2. Ini bisa kita coret dulu biar mempermudah. 10 bagi 2 itu kan 5. Berarti nanti hasilnya adalah 11 kali 5 sama dengan 55. Kayak gitu. Gampang ya. Yang penting kita udah tahu nih rumusnya ini. Jadi U keberapa pun akan lebih mudah menghitungnya. Nomor 1. Di antara barisan berikut yang bukan merupakan barisan aritmatika adalah yang mana? Oke, kita udah tahu ya di video sebelumnya bahwa barisan aritmatika itu berarti selisihnya sama semua. Jadi yang bukan, ya kita cari aja yang selisihnya enggak sama semua. Oke, kita cek yang pertama. 21 kurang 27, ini selisihnya minus 6 ya. 15 kurang 21 minus 6. 9 kurang 15 minus 6 juga. Yang ini bedanya minus 6. Berarti dia pasti aritmatika. Cek yang bawahnya. Minus 5 kurang minus 10. Berarti kan 5 selisihnya 0 kurang minus 5. 5 juga. 5 kurang 0. 5 juga. Yang ini bedanya adalah 5. Berarti dia pasti aritmatika. Selanjutnya yang ini. Setengah kurang 0. Setengah dong ya kan. 1 kurang setengah. Setengah juga. 3 per 2 kurang 1. Setengah juga. Maka yang C ini bedanya adalah setengah.
dia juga aritmatika. Jadi aritmatika itu nggak selalu bilangan bulat aja, bisa aja pecahan. Yang penting kan selisihnya sama terus. Oke ya, bisa dipahami kan? Lanjut, yang terakhir. Nah, 4 kurang 2 selisihnya 2, 6 kurang 4 selisihnya 2, 9 kurang 6 selisihnya 3. Nah, ini bedanya berubah. Ada yang 2, ada yang 3, berarti dia dipastikan bukan barisan aritmatika ya. So, nomor 1 ini jawabannya adalah D, delta. Lanjut lagi ke nomor 2. Di antara barisan aritmatika berikut, yang memiliki beda minus 3 adalah yang mana? Oke ya, jadi ini udah ada barisan aritmatika semua. Kita cek aja yang bedanya minus 3 ya. Yang pertama, minus 7 kurang minus 10. Ini bedanya 3, jadi ini bedanya 3. Lalu yang ini bedanya 10 kurang 13, ya ini minus 3 ya. Jadi ini minus 3. Jawabannya yang B, tapi kita cek juga jawaban yang C sama yang D, oke? Yang ini sepertiga dikurang 0, berarti bedanya ya sepertiga ya. Next, yang terakhir ini 6 kurang 3, bedanya berarti 3. So, karena yang diminta yang bedanya minus 3, maka jawabannya adalah B, bravo. Oke, lanjut lagi ke nomor 3. Suku ke N pada barisan 4, 11, 18, dan 25 adalah berapa? Oke, untuk menentukan suku ke N, kita butuh A dan B-nya. Kita catat dulu ya. A-nya sama dengan angka pertama, yaitu 4. Bedanya, kita cek selisihnya ya. 11 kurang 4, itu kan berarti 7 ya. Jadi bedanya 7. Udah, itu aja yang kita butuhkan untuk menentukan suku ke N. Jadi nanti UN sama dengan A-nya 4 tambah N kurang 1 dikali bedanya 7. Udah gitu aja ya. Lanjutkan. Berarti ini nanti sama dengan 4 ditambah. Nah, ini kita jabarkan dulu. N kali 7 berarti jadi 7N. Minus 1 dikali 7 ya berarti kurang 7. Kayak gitu ya. Setelah ini kita proses lagi. 7N-nya tetap 7N. 4 dikurang 7 berarti minus 3. Kayak gitu ya. So, nomor 3 jawabannya adalah C, Charlie. Lanjut lagi ke nomor 4. Pada barisan bilangan 8, 12, 16, 20, 24, dan seterusnya, suku ke-20-nya adalah berapa? Kayak seperti biasa kalau kita mau cari suku ke N, kita tentukan A dan B-nya dulu. A-nya di sini 8, karena suku pertamanya 8. Bedanya adalah 12 kurang 8, ini 4 ya. Jadi bedanya 4. So, yang ditanya U20. U20 sama dengan A-nya 8 tambah N kurang 1, berarti 20 kurang 1 kali bedanya 4. Lanjut, 8 tambah 20 kurang 1 itu 19 kali 4. Berarti 8 tambah 19 kali 4 sama dengan 76. Jadi kita tinggal tambahin ya, 76 tambah 8, ya jawabannya 84. So, nomor 4 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 5. Pada suatu barisan aritmatika, suku pertamanya adalah 6 dan suku ke-7 adalah 30. Suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Nah, di sini kan suku pertamanya udah ada, tapi bedanya belum ada. Jadi, untuk mendapatkan bedanya, kita gunakan suku ke-7 ya. Kan U7 sama dengan 30, A-nya sama dengan 6 ya di soal ini ya. Lanjut ya. Berarti untuk cari beda, kita masukin ke U7 aja. U7 sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. U7-nya udah ada 30. Sama dengan A-nya 6 tambah N kurang 1. Berarti 7 kurang 1 kali B. Oke ya. Nah, yang ini, Pak Bini pindahin ya. Jadi 30 kurang 6 sama dengan 7 kurang 1 itu 6 kan? Berarti 6B. 30 kurang 6, 24, 6B. Jadi B sama dengan 24 dibagi 6. B sama dengan 4. Udah deh, kita udah dapet B-nya 4 gitu ya. Nah, sekarang mau dicari U10. Berarti nanti U10 sama dengan A tambah N kurang 1B. A-nya udah ada 6 tambah 10 kurang 1 kali bedanya udah ada 4 ya. Jadi kali 4. Sama dengan 6 tambah 10 kurang 1 kan 9. Berarti 9 kali 4. Berarti 6 tambah 9 kali 4 tuh 36.
Jadi 6 tambah 36 jawabannya adalah 42. So, nomor 5 ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi ke nomor 6. Jumlah 10 bilangan deret aritmatika adalah 415 dan suku pertamanya adalah 19. Suku terakhirnya berapa? Kita catat infonya ya. S10 sama dengan 415, lalu A-nya adalah 19. Yang ditanya UN berapa? Oke, kita tinggal masukin S10 sama dengan N per 2. N-nya 10, berarti 10 per 2 kali A tambah UN. S10-nya udah ada, 415 sama dengan 10 per 2 kali A-nya 19 tambah UN yang dicari. Oke. Nah, ini kan 10 per 2 pindahin aja ke kiri ya. Jadinya kan nanti 415 kali 2 bagi 10 sama dengan 19 tambah UN. Nah, yang sebelah kiri 415 dikali 2 itu 830 dibagi 10 jadi 83. Sama dengan 19 tambah UN. Next, UN sama dengan 83 kurang 19. Berarti UN-nya sama dengan berapa nih? 83 kurang 19, 64 gitu ya. So, jawabannya nomor 6 adalah A, alfa. Lanjut lagi ke nomor 7. Pada barisan bilangan 20, 15, 10, 5, dan seterusnya, suku ke-15-nya adalah berapa? Oke, kita catat dulu. A-nya di sini 20. Bedanya sama dengan 15 kurang 20. Berarti minus 5 ya. Jadi bedanya minus 5. Yang ditanya U15 sama dengan berapa? Oke, kita langsung masukin ke rumus. U15 sama dengan A-nya 20 tambah N kurang 1, berarti 15 kurang 1 kali bedanya minus 5. Sama dengan 20 tambah 15 kurang 1 itu kan 14. Kali minus 5. Sama dengan 20 tambah 14 dikali minus 5 itu kan sama dengan minus 70 kan. Jadi 20 tambah minus 70 sama dengan minus 50. Oke. So, nomor 7 ini jawabannya adalah B, bravo. Lanjut lagi ke nomor 8. Nah, ini adalah soal ceritanya untuk barisan aritmatika ya. Pada bulan Maret 2018, Pak Andi menabung sebesar 1.500.000 di suatu bank. Setiap bulan, Pak Andi selalu menabung sebesar 300.000 lebih besar dari bulan sebelumnya, sampai bulan Desember 2019. Tentukan jumlah tabungan yang harus disetor Pak Andi pada bulan Juni 2019. Jadi kata kuncinya tadi, dia menabung 300.000 lebih besar dari sebelumnya. Jadi berarti kan dia barisan aritmatika karena dia naik terus 300.000, 300.000, 300.000 gitu ya. So, kita catat dulu, berarti suku pertamanya adalah 1.500.000. Suku pertama berarti tabungan pertama ya. Lalu bedanya itu kenaikan tabungannya, yaitu sebesar 300.000 tadi. Jadi bedanya 300.000. Oke. Yang ditanya berapa tabungan yang harus di-store pada bulan Juni. Nah, ingat ya, di sini memang ada kata jumlah, tapi maksudnya bukan deret ya. Jadi ini cuma pengecoh. Jadi walaupun ada kata jumlah, itu maksudnya benar-benar cuma tabungan ke berapa kayak gitu loh. Jadi suku ke N bukan deret, oke? So, kita pakai rumus UN. Nah, kita cek dulu dari Maret sampai Juni itu kan sebenarnya 16 bulan. Berarti nanti N sama dengan 16 gitu ya. So, kita masukin di sini U16 sama dengan A-nya 1.500.000 tambah N kurang 1, berarti 16 kurang 1 dikali bedanya 300.000. Lanjut lagi, 1.500.000 ditambah 16 kurang 1 berarti kan 15 kali 300.000 sama dengan 1.500.000 ditambah 15 dikali 300.000 itu sama dengan 4.500.000. Oke deh, kita tinggal tambahin 1.500.000 tambah 4.500.000 berarti tabungan dia adalah 6 juta di bulan Juni 2019. So, jawabannya adalah D, delta.
Lanjut lagi ke nomor 9. Sebatang besi dipotong menjadi 5 bagian, sehingga ukuran panjangnya membentuk barisan aritmatika. Panjang potongan besi yang terpendek 12 desimeter dan terpanjang 24 desimeter. Panjang besi sebelum dipotong adalah berapa? Oke, ini adalah soal cerita penerapan deret aritmatika. Kenapa deret? Karena dia kan yang ditanya panjang besi sebelum dipotong. Berarti kan panjang besi mula-mula ya. Jadi kita tambahin panjang besi pertama, tambah yang kedua, ketiga, keempat, sampai yang kelima. Ingat ya, karena ditambahin berarti dia deret. Oke, makanya dipakai rumus SN. So, sekarang kita masukin informasi pentingnya. Yang terpendek berarti suku pertamanya adalah 12. Lalu bedanya nggak ada, nggak apa-apa. Tapi yang terpanjang ada kan? Berarti UN kan? Berarti suku yang terakhirnya. Atau U5 aja deh, karena dia cuma 5 potong. Berarti U5 sama dengan 24. Udah bisa dong kita cari SN ya. Jadi nanti S5 sama dengan 5/2 dikali A-nya udah ada 12. Tambah UN-nya atau U5-nya udah ada 24. Langsung 5/2 ini bisa ditambahin 12 tambah 24, 36. 36 ini bisa disederhanain ya. 36 dibagi 2 itu sama dengan 18. So, hasilnya adalah 5 kali 18 sama dengan 90. Jadi jawabannya panjang besi mula-mula adalah 90 desimeter. Jawabannya delta. Oke, soal terakhir. Di aula sekolah terdapat 15 baris kursi. Baris pertama terdapat 10 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Banyak seluruh kursi di aula tersebut ada berapa? Karena yang ditanya seluruh kursi, berarti kan kita jumlahin tuh semua kursi dari barisan pertama sampai barisan ke-15. Ingat kalau kita nambahin, berarti kita pakai SN, oke? Makanya di sini Pak Beni siapin rumus SN. Sekarang kita catat dulu informasi pentingnya. Baris pertama berarti kan A. A sama dengan 10. Terus katanya bertambah 2 kursi terus. Berarti bedanya sama dengan 2. Yang ditanya jumlah seluruh. Seluruhnya kan ada 15 baris kursi. Berarti yang ditanya S15-nya berapa. Kayak gitu ya, bisa dipahami kan? Oke, kita masukin ke rumus. Berarti S15 sama dengan N/2. 15/2 kali 2 kali A-nya 10 tambah N kurang 1. Berarti 15 kurang 1 kali bedanya adalah 2. Gitu ya. Lanjut lagi 15/2. 2 kali 10, 20. Tambah 15 kurang 1 itu 14 dikali 2. Lanjut lagi 15/2 kali 20 tambah 14 kali 2 berarti kan 28. Oke. Lanjut 15/2 dalam kurung ini 20 tambah 28 berarti kan 48. Oke, kita bisa sederhanakan lagi. 48 bisa dicoret sama 2 jadi 24. So, jawabannya nanti 15 dikali 24 sama dengan 360. So, semua kursi yang ada di aula tersebut ada 360 kursi.